Kita melanjutkan bahasan tentang 8 alasan mengapa ulama tidak menggunakan sebuah hadis sahih. Alasan pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah kita bahas di video sebelumnya, dan kita sekarang melanjutkan di poin yang kelima. Di alasan kelima ini, ulama itu berbeda pendapat tentang hadis itu bersifat umum atau khusus, mutlak atau muqayyadnya, dipahami secara hakikat atau secara majas. Jadi begini, jika antum misalnya menemukan sebuah hadis, maknanya A, tapi kemudian antum lihat ulama tidak mengikuti makna A tersebut, bukan berarti ulama itu tidak mengikuti hadis, tetapi bisa jadi Anda memahami hadis secara tekstual dan ulama tersebut memahami secara kontekstual. Atau antum memahami hadis itu bersifat mutlak, sedangkan ulama tadi memahami hadis itu bersifat muqayyad. Contoh hadis dalam masalah ini sangatlah banyak. Di antaranya misalnya hadis dari Anas bin Malik, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula thamarat." Nabi tidaklah mendatangi tempat untuk sholat Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa butir kurma. Ketika antum memegang zahir hadis ini, setiap mau berangkat sholat Id, itu memakan kurma, maka jangan salahkan ulama yang misalnya berpendapat tidak harus kurma, yang dimakan boleh pecel, boleh rawon, boleh gorengan, yang penting makan duluan. Jadi yang dipahami di hadis ini bukan tentang makan kurmanya, tetapi makan sebelum berangkat sholat Id. Contoh hadis yang lain yaitu tentang ancaman para pemungut pajak yang masuk neraka. Bahwa setiap orang yang bekerja di bea cukai, di pajak masuk neraka, berarti antum memahami hadis ini secara zahir. Tetapi ternyata mayoritas ulama tidak memahami hadis itu seperti pemahaman antum. Maka jangan katakan bahwa ulama tidak mengikuti hadis. Ulama memahami hadis itu secara muqayyad. Karena yang dimaksud hadis itu adalah orang-orang yang memungut pajak secara ilegal, orang-orang yang memalak di pasar, yang mencegat di pelabuhan-pelabuhan, bukan mereka yang bekerja resmi kepada pemerintah. Kemudian jenis hadis yang diperbeda pendapatkan muqayyad mutlaknya, khusus umumnya adalah tentang larangan dua jual beli dalam satu jual beli. Dalam hadis dikatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'atani fil bai'ah. Rasul melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli. Hadis ini dipahami oleh sebagian saudara kita, misalnya teman-teman dari Salafi, untuk mengharamkan kredit. Karena kredit berarti menyediakan adanya dua jenis harga untuk satu barang. Kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Ini kita hormati sebagai bagian daripada kekayaan khazanah fikih. Tetapi mayoritas ulama tidak memahami hadis itu sebagai larangan jual beli secara kredit. Dalam kasus ini, antum tidak bisa mengatakan bahwa ikuti hadis larangan dua jual beli dalam satu jual beli ini, tinggalkan ulama. Kenapa? Karena ulama tadi itu mereka bukan memusuhi hadis. Bukan berarti ketika antum atau ada yang memahami hadis ini larangan kredit, terus yang membolehkan kredit itu tidak pakai hadis ini, dia pakai Tripitaka atau pakai Injil atau pakai Weda. Enggak, mereka memahami hadis ini juga, tetapi memahami secara kaidah yang berbeda. Dan bahasan tentang ini panjang, dan saya sudah membuat tulisan tersendiri tentang hukum kredit atau taksid dalam bahasa Arabnya. Kita lanjut ke alasan yang keenam, mengapa para ulama terkadang tidak menggunakan hadis sahih. Karena hadis itu dipandang kaitannya dengan kebiasaan Nabi SAW yang hidup di zaman tertentu, di tempat tertentu dengan kebiasaan tertentu, bahkan sebagiannya berkaitan dengan khususiat atau kekhususan Nabi SAW. Contoh hadis dalam masalah ini juga sangatlah banyak. Misalnya Rasul menikah lebih dari 4 wanita, kemudian Nabi SAW tidak makan sedekah, kemudian Rasul SAW wajib sholat witir, dan seterusnya. Dan kemudian contoh yang paling kita kenal, misalnya memakai tongkat ketika khutbah. Dalil yang menyebutkan tentang memegang tongkat ketika khutbah ini sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadis yang berbunyi bahwa Rasul SAW ketika beliau naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, faqama mutawakki'a ala asa. Beliau berdiri dan kemudian beliau bertelekan di sebuah tongkat. Hadis ini sahih. Sebagian ulama memahami bahwa hadis tentang tongkat ketika khutbah ini adalah sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita lihat yang mengamalkannya justru malah warga Nahdiyin. Mereka itu kalau khutbah, tongkat itu bahkan menjadi ciri khasnya. Sedangkan yang tidak memegang tongkat ketika khutbah, tidak bisa kita tuduh bahwa mereka tidak mau mengamalkan sunnah Nabi SAW. Atau misalnya meninggalkan hadis, padahal hadis yang sahih. Mereka memahami bahwa tongkat untuk berkhutbah itu kaitannya adalah kebiasaan Nabi SAW sebagai orang Arab yang hidup di zaman itu, yang kebiasaannya memang ketika khutbah pegang tongkat. Rasul ketika ke masjid bawa tongkat, ke pasar pegang tongkat, dan termasuk ketika khutbah beliau bawa tongkatnya beliau tersebut. Hanya saja bedanya, selesai berkhutbah tongkat itu oleh Nabi dibawa pulang, karena memang tongkatnya milik beliau SAW. Ya beda sama antum, kalau antum khutbah Jumat, tongkatnya antum bawa pulang, itu sama takmirnya dikejar.
maaf Pak Ustadz, tongkatnya kebawa gitu. Nah, itu pasti harus dibalikin, karena kalau antum tetap bawa dengan dalil, Nabi kan tongkatnya dibawa pulang. Ya, Nabi bawa tongkat pulang, itu memang tongkat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, antum kalau bawa